Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak Ibu sekalian, kaum muslim muslimat jamaah salat subuh Masjid Baitus Salam ya. Yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita di dunia dan di akhirat kelak, Allahumma amin. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita masih diberikan nikmat yang demikian banyaknya, tidak terhingga banyaknya, yaitu nikmat taufik hidayah sehingga kita bisa hadir pada pagi hari ini dalam rangka untuk melaksanakan kewajiban demi kewajiban kita. Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah yang kita laksanakan dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambahkan untuk kita semua pada pagi hari ini ilmu yang bermanfaat, amal yang soleh, dan juga mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita sekalian, Allahumma amin. Dan insya Allah pada pagi hari ini kita akan membahas tentang fikih kurban ya. Karena kita ini tidak terasa sudah berada di pertengahan bulan Dzulqa'dah ya. Berada di Ashurul Hurum, di antara bulan-bulan yang diharamkan, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa juga sebentar lagi masuk bulan Dzulhijjah, nanti kita akan menyambut datangnya hari raya Idul Adha, hari penyembelihan ya. Maka di sini sebagai bekal untuk kita sekalian, kita akan membahas tentang hal-hal yang terkait dengan kurban ya. Maka Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang pertama adalah istilah kurban ya. Itu sebenarnya adalah dari kata-kata al-qurbu, dekat artinya ya. Makanya disebut kurban adalah secara asal yaitu segala sesuatu yang dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim di dalam surat Al-Maidah surat kelima ayat ke-27 ya, di dalam surat Al-Maidah surat kelima ayat ke-27, ketika Allah mengisahkan tentang kisah dua putranya Adam, dua putranya Nabi Adam, Habil dan Qabil ya. Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Watlu 'alaihim naba abnai Adam bil haqqi idz qarraba qurbana." Ya. Dan bacakanlah kepada mereka naba abnai Adam, kisahnya dua putranya Adam, idz qarraba qurbana, ketika keduanya mempersembahkan kurban. Nah, ya. Mempersembahkan apa? Kurban, yaitu yang mereka persembahkan kepada Allah untuk ya, mendekatkan diri mereka kepada Allah untuk mendapatkan pahala. Ya.
Maka yang satu mempersembahkan hewan karena dia peternak, ya, dia persembahkan hewan-hewannya. Sedangkan satu lagi dia mempersembahkan sayur-sayuran. Yang Qabil sayur-sayuran, yang Habil mempersembahkan hewan-hewan. Ya, yang hewan dia persembahkan yang baik-baik, sedangkan Qabil dia persembahkan sayurnya yang jelek-jelek. Gitu. Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar." Maka diterima dari yang satu, yang baik-baik ini diterima, Pak. Ya. Tandanya diterima apa? Turun api dari langit membakarnya semua. Ya. Diterima. Sedangkan yang sayur ini tidak dimakan oleh api, tidak diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi asalnya kurban adalah secara bahasa ya semua apa yang dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Adapun dalam istilah fikih, ya, para ulama kita, para fuqaha kita menyebut hewan sembelihan kurban itu dengan istilah al-udhiyah. Al-udhiyah, jamaknya al-adhahi. Ya. Hari rayanya disebut Idul Adha. Ya. Maka udhiyah ini adalah hewan yang disembelih dalam rangka untuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, yang dilaksanakan pada hari-hari tertentu. Ya, waktunya itu khusus, nggak bisa sembarangan. Sekarang itu nggak bisa kita, ya, mempersembahkan kurban tidak bisa. Ya. Yang dilaksanakan di hari-hari tertentu, di saat-saat tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Ya. Syaratnya ya jenis hewannya, kemudian ya apa namanya sifat-sifat hewannya, usianya apa semua ada ketentuannya, ya. Maka apakah dalil disyariatkannya kurban ini? Di antara dalil bahwasanya kurban ini termasuk syariat Islam yaitu di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Kautsar, surat ke-108 ayat yang kedua. Ya, di dalam surat Al-Kautsar surat ke-108 ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Fasholli li rabbika wanhar. Ya. Maka di sini ada perintah, fasholli li rabbika wanhar. Ya. Sholinya dibaca pendek bukan panjang. Karena sering ada yang mendengar imam bacanya panjang, fasholli salah gitu. Karena kalau fasholli berarti ya menjadi apa? Fi'il amr untuk perempuan. Ya. Adapun fasholli ya di sini kata kerja perintah, maka sholatlah. Li rabbika untuk Rabbmu, wanhar dan menyembelihlah. Ya. Maka di sini ada perintah menyembelih. Di antara penafsirannya adalah fasholli yaitu melaksanakan sholat Id, ya sholat Idul Adha. Wanhar setelah itu apa? Menyembelih kurban. Ya. Adapun dari hadis, maka di antara dalilnya banyak sekali. Di antaranya adalah hadis dari sahabat Anas bin Malik, beliau berkata, "Duhan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi kabshaini amlahain. Faraitu waji'an qadamu alam sifahihima yusammi wa yukabbir fadhabahu biyadihi." Dalam hadis sahih riwayat Bukhari, sahabat Anas radhiyallahu ta'ala anhu berkata, dahulu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyembelih kurban yudhahi. Ya. Beliau berkurban dengan 2 ekor kambing yang ya yang putih, yang gemuk, ya. Kemudian beliau meletakkan kedua kaki beliau di atas tubuh kedua kambing tersebut. Beliau membaca bismillah dan bertakbir, lalu beliau menyembelih kedua kambing tersebut dengan tangan beliau sendiri. Ya. Maka ini perintah apa? Atau hadis beliau sendiri melaksanakan apa? Melaksanakan udhiyah. Ya. Adapun hukumnya
berkurban apa sih Pak? Ya. Apa hukum berkurban? Ya. Bagaimana apabila orang dia mampu, dia kaya tapi tidak berkurban? Nah, ya. Maka hukum kurban ini adalah diantara perkara yang diperselisihkan oleh para ulama kita, para fuqaha kita. Ya, terjadi perbedaan pendapat. Ya. Pendapat yang pertama menyatakan hukumnya adalah sunnah. Ya. Pendapat yang kedua menyatakan hukumnya wajib. Jadi ada dua pendapat. Ya. Pendapat yang pertama menyatakan bahwasanya hukumnya berkurban bagi orang yang kaya yang mampu, ya, adalah sunnah. Ya. Kalau dikerjakan mendapat pahala, kalau tidak dikerjakan tidak apa-apa. Ini adalah pendapatnya jumhur ulama, mayoritas ulama. Ya. Di antaranya seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ishaq bin Rahuyah atau Rahawayh. Begitu pula Ibnul Munzir dan yang lainnya. Ya, mayoritas ulama berpendapat hukumnya sunnah. Apa dalilnya, Pak? Apa dasarnya para ulama tersebut berpendapat kurban ini hukumnya sunnah? Ya. Yaitu diantaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Idza dakhalatil ashru," apabila sudah masuk 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, wa arada ahadukum an yudhiya, dan kalian sudah, ya, berniat untuk menyembelih, dia ingin menyembelih, ya, fala yamassa min sya'rihi wala basyarihi syai'an, maka janganlah dia memotong rambutnya dan kukunya sedikit pun. Ya. Hadis sahih riwayat Muslim. Maka apa sisi pendalilannya? Kenapa jumhur ulama mempergunakan hadis ini? Karena di dalam hadis tadi disebutkan wa arada ahadukum an yudhiya, dan kalian sudah ingin, sudah berniat mau untuk menyembelih. Ya. Di sini ada kata-kata arada, ingin. Menunjukkan apa? Jadi boleh ingin, boleh juga tidak ingin, begitu. Karena diikatkan dengan keinginan. Gitu. Ini pendapat jumhur ulama. Ya. Begitu pula dalil mereka yang lain adalah di antara para sahabat ada yang tidak berkorban, padahal mereka mampu. Ya. Contohnya adalah di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abdul Razzaq di dalam musannaf beliau, yaitu dari Abi Syuraihah, ya, dari Abi Syuraihah. Beliau berkata, ra'aitu Abu Bakrin wa Umar wa ma yudahyan. Saya dahulu melihat Abu Bakar juga Umar bin Khattab, dan keduanya tidak berkurban. Ya. Adalah Abu Bakar, Umar, ya, sanggup untuk, ya, bisa untuk berkurban, tapi mereka berdua tidak berkurban. Ya. Begitu pula di dalam riwayat yang lain diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam sunannya dari Abi Mas'ud, ya, sahabat Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, "Inni la'adaul adha wa inni la musirun ma khafata an yarjurani annahu hasbun alayya." Kata beliau, sungguh saya sengaja meninggalkan untuk tidak berkurban, wa inni la musir, padahal saya mampu, saya lapang. Ya, apa namanya, kambingnya ada, itu, atau ontanya ada, hartanya ada, untuk beli ada. Ya. Tapi kata beliau apa? Saya sengaja tidak berkurban padahal saya mampu, makhafata ayyarajirani annahu hajbun alayya. Alasannya adalah saya takut nanti tetangga-tetangga saya menyangka bahwasanya itu adalah wajib atas diri saya. Ya, jadi sengaja biar apa? Biar tidak dianggap itu adalah suatu kewajiban. Ya. Maka ini pendapat yang pertama, pendapatnya jumhur ulama. Pendapat yang kedua, Bapak sekalian, yang menyatakan bahwasanya
Hukumnya berkurban adalah wajib bagi yang mampu. Ya, berarti kalau dia tidak berkurban berarti dosa. Ya, ini adalah pendapatnya Al-Imam Abu Hanifah. Begitu pula Al-Imam Al-Auza'i dan para ulama lainnya. Di antara dalilnya yaitu adalah firman Allah Subhanahu wa taala tadi dalam surat Al-Kautsar, yaitu Allah Subhanahu wa taala firman, "Fasholli li rabbika wanhar." Ya. Maka salatlah untuk Rabbmu dan menyembelihlah untuk Rabbmu. Maka di sini apa? Apa sisi pendalilannya? Karena di sini ada perintah wanhar dan menyembelihlah. Dan kalau kita belajar ilmu usul fikih Bapak Ibu sekalian, maka al-aslu fil amri lil wujub. Hukum asal perintah itu menunjukkan kewajiban. Ya. Hukum asal perintah menunjukkan kewajiban. Artinya kalau di Al-Quran atau hadis itu ada perintah, maka hukum asalnya itu adalah menunjukkan hukumnya wajib, sampai ada dalil yang lain yang menunjukkan bahwasanya itu tidak wajib. Ya. Jadi kalau ada perintah wajib, sampai ada dalil yang lain misalnya yang menunjukkan tidak wajib. Misalnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan, tapi ya misalnya beliau memerintahkan apa? Sholat ba'diyah subuh atau ba'diyah maghrib. Ya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sholat qobliyah maghrib. Ya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sallu qoblal maghrib, sallu qoblal maghrib, sallu qoblal maghrib. Sholatlah kalian sebelum maghrib. Salatlah kalian qobliyah maghrib, salatlah kalian qobliyah maghrib. Kemudian kata beliau apa? Liman sya'a, bagi siapa yang ingin. Nah, ya. Karena ada barang siapa yang ingin, yang menunjukkan apa? Perintah tadi tidak wajib. Ya. Atau misalnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan sesuatu, tapi kemudian beliau ya meninggalkannya. Nah, ini juga diantara apa? Menunjukkan itu tidaklah wajib. Ya. Maka di sini fasholli li rabbika wanhar, ya. Kata para ulama yang berpendapat pendapat kedua, di situ ada perintah wanhar dan hukum asal perintah menunjukkan kewajiban. Itu. Kemudian dalil lainnya dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu hadis yang hasan diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah di dalam Sunan beliau. Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man kana lahu sa'atun walam yudhi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang dia punya kelapangan harta, akan tetapi kemudian dia tidak berkurban, maka janganlah dia dekat-dekat tempat sholat kami. Nggak usah sholat id, percuma. Ya, sekarang begitu Pak. Ya. Barang siapa yang lapang tapi nggak mau nyembeli, jangan mendekati mushola kami. Ya. Sholat juga percuma. Gitu. Ya. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa ini berarti adalah sesuatu yang ya diancam begitu kan? Ya. Menunjukkan bahwasanya hal itu adalah wajib itu. Ya. Maka ya ini memang terjadi khilaf di antara para ulama kita, dan ini termasuk masalah-masalah ijtihadiyah ya, masing-masing ya dengan dasar dalilnya. Ya, maka di sini kita harus bersikap berlapang dada ketika terjadi permasalahan seperti ini. Ya, ketika ada yang berpendapat wajib, ada yang sunnah, maka kita apa? Berlapang dada karena masing-masing berdasarkan dalil, bukan hanya mengandalkan logika, rasional, akal, enggak, tapi masing-masing dengan dalilnya. Gitu. Ya, maka ya tapi kalau ditanya mana yang lebih kuat Pak Ustadz, ya mana yang lebih rajih, ya. Maka menurut pendapat kami, wallahu ta'ala alam, yang lebih rajih adalah pendapat yang pertama, bahwasanya hukumnya adalah sunnah. Ya, hukumnya adalah sunnah. Ya. Nah, bagaimana Pak Ustadz tadi ada perintah wanhar, ya, maka perintah tersebut, ya, sifatnya adalah tidak wajib, ya, sebagaimana tadi para sahabat sengaja meninggalkannya. Ya, menunjukkan bahwasanya mereka memahami, ya, pemahaman para sahabat bahwasanya itu adalah tidak wajib, dan tidak mungkin mereka memahami itu kecuali dari pengajaran yang baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena para sahabat itu kalau diperintah sama Allah Rasulnya
pasti sami'na wa ata'na. Itu. Ya. Maka ketika para sahabat meninggalkan hal tersebut padahal mereka mampu, menunjukkan memang hukumnya adalah sunnah. Mereka yang mengajarkan hukumnya itu sunnah, bukan wajib. Ya. Lalu bagaimana Pak Ustadz dengan apa? Hadis tadi, ya, barang siapa yang memiliki kelapangan maka jangan dekat-dekat, ya, terus kemudian nggak berkurban, maka jangan dekat-dekat mushola kami. Ya. Maka ini menunjukkan bahwa itu adalah sesuatu ibadah yang ditekankan. Makanya, ya, berkurban ini bagi yang mampu hukumnya adalah sunnah muakkadah. Ya, sunnah muakkadah. Ya. Tapi jangan aneh kalau misalnya kita, ya, makanya kita belajar ini Pak, biar kita bisa lebih, ya, bisa lebih bijak, ya, menghadapi perbedaan di kalangan kaum muslimin, di kalangan para ulama kita. Jangan kaget nanti kalau ada ustadz lain, loh, hukumnya kurban itu wajib, itu, ya. Maka kita sudah tahu, oh, memang, ya, berarti ustadz ini mengambil pendapatnya Imam Abu Hanifah, ya, Imam Al-Auza'i, oh, dalilnya itu fasholli lirabbika wanhar. Di antara dalilnya adalah, ya, man kana lahu sa'ah wa lam yudahi fala yakramu sholana, itu, ya. Jadi kita tahu begitu, ya. Kemudian tidak asal menyalahkan, oh, yang ini, ya, dia ngajinya kurang jauh, dia ini enggak, gitu. Ya. Tapi kita punya, ya, karena kita sudah belajar begitu. Itu pentingnya, ya. Hanya kebanyakan, ya, kita, ya, menuduh, kita, ya, berselisih karena memang ya, terlalu tergesa-gesa dalam, ya, salah satu dalam masalah-masalah seperti ini, ya, kemudian akhirnya menjadi apa, ya, karena tergesa-gesa akhirnya menjadi, ya, bermusuhan, gitu, ya. Jadi ini Bapak sekalian, ya, tentang hukumnya berkurban, ya. Namun meskipun hukumnya sunnah Bapak Ibu sekalian, ya, jangan ditinggalkan. Ya. Apalagi Nabi SAW sampai menekankan seperti itu. Barang siapa yang, ya, dia punya kelapangan harta tapi enggak berkurban, jangan dekat-dekat musola. Ini kan berarti apa? Ya, kalau punya, ya, berikan begitu. Ya. Berusaha kita usahakan. Sebenarnya kita mampu, ya, dengan menabung, ya, kita diberikan sepanjang tahun setahun, ya. Masa tidak bisa untuk membeli 1 ekor kambing, ya. Sedangkan kredit ini, kredit itu, beli ini, beli itu bisa, gitu, ya. Tapi untuk 1 ekor kambing saja, ya, nggak bisa, ya. Dan jadikan itu apa? Sebagai kesempatan memperberat timbangan kita, Bapak Ibu sekalian. Ya. Ketika, ya, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala sembelihan kita itu, maka itu menjadi apa? Pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu sekalian, siapakah yang disyariatkan untuk berkurban? Ya. Maka kurban ini disyariatkan bagi setiap muslim, ya, yang, ya, akil balik, ya, dan memiliki kemampuan, ya, memiliki apa? Kemampuan, ya, muslim yang masih hidup, ya, yang memiliki kemampuan untuk membeli hewan kurban, ya. Nabi SAW pernah bersabda, ya, tadi di dalam hadis riwayat Muslim tadi, idza dakhalatil asyru, apabila sudah masuk 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, wa arada ahadukum an yudhhiya, dan kalian sudah ingin untuk menyembelih, fala yamassa min sya'rihi wa bashari syai'a, janganlah dia memotong rambutnya dan kukunya sedikit pun. Maka ini menunjukkan bahwasanya kurban itu disyariatkan kepada orang yang masih hidup. Ya, kurban ini disyariatkan bagi siapa, Pak? Orang yang masih hidup, yang kukunya masih tumbuh, rambutnya juga masih tumbuh. Ya. Dan orang masih apa? Punya keinginan, gitu. Ya, yang masih hidup di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ya. Begitu pula tadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu sa'ah, barang siapa yang punya kelapangan harta, walam yudhi, dan dia tidak mau menyembelih, fala yaqrabanna musallana, jangan dia dekat-dekat musala kami. Berarti, ya, yang masih bisa mendekat ke musala siapa?
yang masih hidup. Ya. Nah, pertanyaannya, bolehkah berkurban atas nama orang yang sudah meninggal dunia? Ya. Jadi kita beli hewan kurban, Pak, ya. Tapi ya di atas namakan misalnya orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Itu. Ya. Kan sering ada, Pak, ya. Misalnya yang ya sudah menyembelih tapi atas nama orang yang sudah wafat. Ya. Maka ya kita harus tahu ilmunya dulu, Pak. Sebelum beramal itu harus harus tahu ilmunya. Kata Imam Bukhari, al-ilmu qablal qauli wal amal. Berilmu dulu sebelum berbuat, sebelum berucap. Jangan yang penting ngerjakan gitu. Ya, harus tahu dulu dasarnya. Jangan sampai kita ini sudah berbuat ternyata sia-sia atau berbuat ternyata nggak sesuai aturan Allah dan Rasulnya. Jangan, Pak. Itu. Ya. Harus jelas dulu. Ya, tanya Pak Ustadz, ini dalilnya apa, Pak Ustadz? Ya. Ya, ini boleh apa enggak? Ya, kalau boleh apa dasarnya? Gitu. Ya, disyariatkan apa enggak? Itu, Pak. Ya. Maka ya ini sering juga ditanyakan, bolehkah kita berkurban atas nama ya orang yang sudah meninggal dunia? Ya. Maka Bapak sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya. Kalau ini diperinci, para ulama memperinci, ya, mentafsir istilahnya, ya. Apabila orang yang sudah wafat tersebut, yang sudah meninggal tersebut, ya, ketika dia masih hidup dulu dia berwasiat atau bernazar, ya, dia berwasiat, ya, nanti kalau saya sudah meninggal dunia, ya, sisakan harta saya untuk dipakai kurban, ya, ya 100 ekor kambing misalnya, ya. Maka apa? Atau dia bernazar, ya, saya akan berkurban, ya, tahun ini dengan apa misalnya, ya. Maka saat itu apa? Ketika dia meninggal dunia, maka wajib bagi ahli warisnya untuk apa? Berkurban sesuai dengan wasiat atau nazarnya tersebut. Hukumnya wajib. Ya. Kalau dia berwasiat ataupun bernazar. Adapun yang ya orang yang sudah meninggal dunia tapi tidak bernazar ataupun tidak berwasiat, ya, maka terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama kita, ya. Memang kalau kita mempelajari fikih itu, Pak, hampir setiap masalah itu pasti ada perbedaan, ya. Yang ijma kesepakatan itu sedikit sekali, ya. Maka ya, terjadi perbedaan pendapat di kalangan para fuqaha kita tentang ya bolehkah kita menyembelih kurban atas nama orang yang sudah meninggal dunia, ya. Adapun yang pendapat pertama yaitu memperbolehkannya, ya, memperbolehkan hal tersebut, ya. Dasarnya adalah mereka mengkiaskan, ya, mengkiaskan kurban ini dengan sedekah. Ya, karena orang yang sudah meninggal dunia, ya, di antaranya adalah diperbolehkan kita bersedekah atas orang yang sudah wafat, sebagaimana kejadian ketika Abu Ubaidah, ya, sahabat Abu Ubaidah bin Jarrah, beliau datang kepada baginda Nabi SAW, ya Rasulullah, ibu saya meninggal dunia, sedangkan saya tidak ada di sisinya, saya sedang di Syam, ya. Apakah apabila saya bersedekah ini dengan kebun saya ini, bersedekah ya atas namanya, apakah bermanfaat untuk ibu saya? Kata Nabi SAW, iya, ya. Kalau gitu saya sedekahkan kebun saya ini kepada Allah dan Rasulnya, ya. Maka boleh kita apa? Bersedekah atas nama orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Nah, para ulama yang memperbolehkan
maka mereka mengkiaskan kurban ini dengan sedekah, ya. Maka hukumnya boleh. Gitu. Ya. Mereka juga berdalil dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala bahwasanya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam amara bi kabsyaini aqran yatau fisawan. Beliau memerintahkan untuk menyembelih, ya, seekor kambing yang besar, ya, tanduknya besar, ya, yang, ya, kakinya hitam, ya. Kemudian, ya, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika beliau mau menyembelihnya, maka beliau pun mengucapkan Bismillah, Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammad tsumma duhabihi. Ya, beliau mengucapkan Bismillah, ya, ya Allah terimalah, ya Allah taqabbal min Muhammad, ya Allah terimalah sembelihan ini dari Muhammad, wa ali Muhammad, dan dari keluarganya Muhammad, wa min ummati Muhammad, dan dari umatnya Muhammad. Gitu. Ya. Tsumma duhabihi, kemudian beliau pun menyembelih. Ya. Maka di sini keluarganya Muhammad, umatnya Muhammad itu ada yang masih hidup dan ada yang sudah meninggal dunia. Ya. Maka ini dijadikan dalil boleh menyembelih atas nama orang yang sudah meninggal dunia. Ya. Adapun pendapat yang kedua, yaitu adalah pendapat, ya, yang menyatakan hukumnya adalah tidak boleh. Ya. Tidak boleh menyembelih atas nama orang yang sudah meninggal dunia. Ya. Apa argumen mereka? Mereka mengatakan bahwasanya tidak ada dalilnya, tidak ada tuntunannya dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi tidak ada apa dalilnya. Loh, tadi ada dalil, ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyembelih, ya Allah terimalah dari Muhammad, dari keluarganya Muhammad, dari umatnya Muhammad. Ya. Nah, umatnya Muhammad kan ada yang masih hidup, ada yang sudah meninggal kan, ya. Maka dijawab, iya, umatnya Muhammad itu, ya, ada yang masih hidup, ada yang, ya, sudah meninggal, ada juga yang belum lahir. Ya. Apakah boleh kita menyembelih untuk yang misalnya belum lahir misalnya? Ya, kan repot. Ya. Maka artinya di sini bukan ya untuk yang sudah meninggal, enggak, ya, pokoknya ya terima dari seluruh umat Muhammad, begitu. Doa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka hadis tersebut tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Adapun dalil sedekah, maka, ya, sedekah berbeda dengan apa? Dengan kurban. Ya. Kalau sedekah itu umum, ya, kapan saja, di mana saja, boleh dengan uang, boleh dengan makanan, boleh dengan hewan, ya. Berbeda dengan kurban. Kurban itu ada aturannya, waktunya khusus, ketentuannya khusus. Maka sesuatu yang khusus tidak bisa dikiaskan. Namanya dalam ilmu usul kias ma'al farik, ya, disamakan dengan sesuatu yang beda, kan nggak boleh. Ya. Maka, ya, kata para ulama yang berpendapat kedua ini bahwasanya tidak ada tuntunannya. Dan memang kalau kita lihat dalam hadis-hadis, Bapak Ibu sekalian, memang tidak ada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, padahal beliau kan punya banyak keluarga yang sudah meninggal, ya. Tapi beliau tidak ada dalam hadis itu, ya Allah, ini saya menyembelih atas nama Khadijah, ya, atau atas nama paman beliau Hamzah yang sudah meninggal, atau putri beliau Ruqayyah. Padahal beliau menyembelih, ya, bertahun-tahun lamanya, tapi tidak pernah apa? Tidak pernah atas nama, ya. Padahal beliau nyembelih itu, Pak, sekali nyembelih berapa? 100 ekor unta, bayangkan. Masa satu nggak ada buat istri beliau, ini Khadijah, ini, ya. Tapi tidak ada begitu. Ya. Maka begitu pula para sahabat, dari ratusan ribu sahabat tidak ada satupun, ya, asar dari mereka menyembelih atas nama orang-orang yang sudah wafat, meninggal. Menunjukkan memang hal tersebut, ya, bukanlah, ya, datang tuntunannya dari Nabi Muhammad SAW. Gitu. Maka Bapak sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya, ini juga permasalahan yang, ya, kita harus, ya, berlapang dada, masalah-masalah ijtihadiyah, ya. Tapi kalau kami pribadi, ya,
Ditanya setelah ya kita memperdalam masalah ini, membaca penjelasan para ulama, maka dan kita lihat dalil-dalilnya, maka Allah Ta'ala bagi kami pribadi ya pendapat yang kedua lebih kuat ya, bahwasanya memang tidak disyariatkan bagi kita untuk menyembelih atas nama orang ya keluarga kita yang sudah meninggal dunia. Namun tidak perlu khawatir Bapak sekalian, ketika kita menyembelih ya seorang anak menyembelih, maka otomatis hal tersebut akan sampai kepada ayah ibunya. Al waladu min kasbil walid. Anak itu adalah bagian dari amal usaha ayah ibunya. Ketika Bapak Ibu sekarang ya sholat subuh ya ikut pengajian, menyembelih kurban, otomatis masuk ke dalam kantung pahala kedua ayah ibu kita. Itu ya. Maka kita menyembelih sebanyak-banyaknya, sebanyak itu pula akan masuk pahalanya bagi ayah ibu kita. Itu ya. Selanjutnya Bapak sekalian rahimani wa rahimakumullah ya. Termasuk bagi wanita ibu-ibu ya, ibu-ibu pun boleh untuk berkurban meskipun misalnya suaminya sudah berkurban. Ya. Sang istri punya harta juga. Ya, saya juga punya harta Pak Ustadz. Ya. Boleh nggak saya berkurban? Ya. Suami saya sudah berkurban, atas keluarga sudah. Bolehkah? Maka para ulama kita menjawab, jika memang sang istri memiliki kelebihan harta, boleh untuk berkurban atas namanya sendiri. Ya, karena laki-laki dan wanita sama dalam perintah, dalam kewajiban, dalam larangan sama, kecuali ada dalil yang membedakannya, ada dalil yang melarangnya, maka baru kita katakan tidak sama. Ya. Tapi secara asal sama, ya sholat, ya laki-laki wanita, ya sama kewajibannya 5 waktu ya 5 waktu. Ya. Tapi ketika dibedakan, misalnya auratnya berbeda, ya kita bedakan, jangan disamakan. Itu. Ya. Maka sekalian rahimani wa rahimakumullah, bagi ibu-ibu ya yang memiliki kelebihan harta, ya Ustaz saya juga pengen pahala Pak Ustaz. Ya, kan pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini juga bisa Pak, bisa dilaksanakan, dilakukan boleh. Ya, karena kurban bagi mereka yang masih hidup dan memiliki kelapangan harta, silahkan untuk berkurban. Ya. Selanjutnya, satu hewan kurban untuk berapa orang? Ya. Maka 1 ekor unta bisa untuk 10 orang, adapun sapi bisa untuk 7 orang, ya. Masing-masing bersama keluarganya Pak ya, 10 orang plus keluarganya masing-masing, 7 orang plus keluarganya masing-masing, ya. Adapun kambing, domba, maka 1 kambing untuk 1 orang berserta keluarganya. Apa dalilnya Pak Ustaz? Dalilnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah di dalam sunannya, hadisnya sahih, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safar, dulu kami pernah sedang dalam perjalanan jauh, dalam suatu safar bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahadarul adha, maka bertepatan dengan datangnya hari Idul Adha. Jadi sedang safar luar kota Pak, ya, sedang perjalanan pas hari Idul Adha. Fasyarakna fil jazuri an 10 wal baqarah an 7. Maka karena kan ketika safar itu kan hewannya pasti terbatas Pak, nggak bisa banyak zaman itu kan. Maka ya seadanya. Maka 1 ekor unta dulu kami berserikat untuk 10 orang dan 1 ekor sapi untuk 7 orang. Ya. Jadi 1 unta untuk 10, sapi untuk berapa? Untuk 7 orang. Ya. Adapun dalil kambing itu untuk 1 orang dan keluarganya di rumahnya, berdasarkan hadis dari Atha ibn Yasar, beliau berkata, Sa'altu Aba Ayyub Al-Ansari, saya dulu pernah bertanya kepada sahabat Abu Ayyub Al-Ansari, ya radhiyallahu ta'ala anhu, kaifa kanatid duhaya fikum ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai sahabat Abu Ayyub, bagaimanakah dahulu ya hewan kurban di antara kalian para sahabat itu di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti apa? Ya, hewan sembelihannya itu seperti apa?
Maka beliau pun menjawab, "Ana rajul fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam yudhi bi syati anhu wa an ahli baiti." Dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami dulu para sahabat, ya, yaitu seorang di antara kami menyembelih satu ekor kambing untuk dirinya dan keluarganya. Fayaquluna wa yutimun, mereka pun ya makan dari sembelihan mereka tersebut dan memberikan kepada orang-orang. Tsumma tabahan nas, tapi kemudian setelah itu sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya zaman sekarang, ya, maka tabahan nas, orang-orang sudah semakin makmur, ya, hartanya semakin banyak. Fasara kama tara, maka satu orang pun bisa menyembelih, ya, berkambing-kambing, bahkan berunta-unta, gitu, ya. Maka ini menunjukkan apa, Pak? Satu kambing untuk seseorang dan berserta, ya, ahli baiti bersama keluarganya, ya. Kemudian diantara hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum berkurban, ya, yang pertama adalah hendaknya niat kita ikhlas, ya, ikhlaskan niat, ya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Hajj. Surat Al-Hajj ayat ke-37, surat ke-22 ayat ke-37. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum." Ya. Tidaklah akan sampai kepada Allah, ya, la yanalullah, enggak akan sampai kepada Allah luhumuha, daging-dagingnya, wala dima'u, darah-darahnya, walakin yanaluhut taqwa, yang sampai kepada Allah taqwa minkum, ketakwaan, ya, keikhlasan yang ada di dalam hati kalian, itu yang nyampe. Jadi bukan apa, ya, kadang ada yang, ya, gengsi-gengsian, ya, saya harus yang paling berat sapinya, ya, harus yang 1 kintal misalnya, ya. Jadi gengsi-gengsian, Pak, untuk apa? Untuk berkorban itu, ya, atau untuk dipuji, atau nggak enak nih, ya, nanti diomongin orang, ya, masa enggak. Nah ini, ya, niat-niat seperti itu dihapuskan, digantikan benar-benar semuanya untukmu ya Allah, saya menyembelih ini untukmu ya Allah, ya, saya belanjakan harta ini yang sudah kamu berikan ya Allah, untukmu saya berkorban ya Allah, begitu, mengikuti perintahmu dan, ya, sunnah Rasulmu, begitu, Pak. Maka jangan sampai apa, niatnya melenceng, ya. Kemudian yang kedua yang harus diperhatikan, hendaknya berkorban dengan harta yang halal, ya, hartanya pastikan bukan yang syubhat, apalagi yang haram. Jangan dari hasil korupsi, suap menyuap, riba, ya, menipu, mencuri dan lain sebagainya, ya. Jangan apa, ya, karena apa? Kaidahnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyib." Allah itu maha baik, nggak akan menerima kecuali yang baik-baik. Ya, kalau itu meskipun ya 100 ekor sapi, tapi semua adalah dari hasil korupsi, tidak akan diterima, ya, malah akan berdosa. Loh, kok berdosa, Pak Ustaz? Iya, harusnya uang itu dikembalikan, nggak boleh dibelanjakan. Ngambilnya sudah salah, ya, ketika dibelanjakan untuk apapun tetap akan salah. Itu, ya, itu repotnya harta haram, harta panas, ya. Maka dan nggak akan diterima, ya. Bahkan kata Ibnu Abbas, ya, Allah tidak akan menerima, ya, salatal mar'i fi jawfi haram. Allah nggak akan menerima salatnya orang yang di tubuhnya ada daging dari yang haram. Ngeri, Pak, harta haram itu nggak main-main, ya. Makanya para sahabat, ya, itu sangat takut, ya, takut, Pak, ya. Istrinya, ya, para sahabiat pada takutnya, wahai suamiku, semangat cari rezeki tapi yang halal. Kami ini takut menahan panasnya kelaparan. Kami ini apa? Siap menahan laparnya kelaparan, tapi kami nggak akan kuat menahan panasnya api neraka. Ya. Karena apa? Ya, kalau istri yang cerewet, ya, ayo Pak, ya, sebelah sudah keluar negeri, sebelah beli ini baru, sebelah ini, wah, ya. Akhirnya apa? Akhirnya suaminya, wah, ya,
menghalalkan segala cara. Akhirnya ini bahaya. Ya, faktornya gara-gara apa? Gara-gara ibu-ibunya. Hati-hati. Ya, maka Bapak sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya, pastikan ketika kita berkurban dari harta yang halal. Ya, pastikan. Ya. Kemudian selanjutnya Bapak sekalian yang juga diperhatikan yaitu bagi mereka yang sudah ya berniat sudah beli kambing ya dari sekarang, nanti ketika sudah masuk 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, maka janganlah memotong kukunya dan mencukur rambutnya. Ya, loh Pak Ustadz, itu maksudnya rambutnya kambing, ya, kukunya kambing, ya, bukan kukunya manusia. Ya, jawabnya kalau kita lihat hadis ya Bapak sekalian, itu adalah kukunya manusia. Ya, dalam riwayat Muslim disebutkan apa? Tidak ada hewannya, Pak. Ya. Jadi syarih itu kembali kepada orangnya, ya. Seperti tadi, ya. Idza dakhalatil ashr, apabila sudah masuk 10 hari pertama Dzulhijjah. Wa arada ahadukum an yudhhiya, dan kalian mau menyembelih, ya. Fala yamassa min sya'rihi, maka janganlah dia menyentuh rambutnya. Ya. Wa basarihi, dan kukunya syai'an sedikit pun. Ya, nyanya di sini kembali kepada siapa? Kepada orangnya, karena nggak disebutkan hewannya sama sekali di situ. Karena domir itu kembali kepada apa? Yang terdekat dan yang disebutkan memang ada. Kecuali kalau kalian mau menyembelih hewan sembelihan, nah sini hewan sembelihannya nggak disebutkan, Pak. Jadi nggak mungkin kembali kepada hewan, kok nggak ada di situ dalam hadisnya. Ya. Dan juga Pak, ya, apa namanya? Ya buat apa kita motong kuku hewan itu? Ya. Dan apa hikmahnya? Ini yang penting hikmahnya Pak ya. Apa sih hikmah kita? Buat apa saat kita nggak ya dilarang motong kuku, nggak bercukur itu? Apa hikmahnya? Ya, hikmahnya adalah untuk meneladani saudara-saudara kita yang sedang haji, Pak. Itu kan sedang haji mereka. Ya. Dari sekarang itu sudah ada yang haji, yang ifrat dari sekarang sudah ihram, Pak. Ya. Terus sampai nanti tanggal 10 itu, Pak. Ya. Maka selama ihram itu boleh potong kuku nggak, Pak? Bapak lagi ihram yang sudah pernah umroh atau haji, boleh potong kuku nggak? Nggak boleh. Ya. Boleh cukur rambut? Nanti itu kalau sudah tahallul. Ya. Maka tujuannya apa? Kata para ulama, untuk meniru mereka, orang-orang yang sedang kita mungkin nggak bisa haji, pengen haji, ya, tapi karena harta, karena belum datang gilirannya, ya, nggak bisa. Setidaknya apa? Kita mengikuti salah satu syariat Allah Subhanahu Wa Taala, tidak mencukur kuku dan tidak, ya, mencukur rambut, gitu. Ini hikmahnya Pak, biar kita sama dapat pahalanya seperti mereka, ya. Maka sekalian rahimani wa rahim, ini hikmahnya. Dari sini kita paham kenapa sih kok kita dilarang untuk apa? Memotong kuku dan mencukur rambut ketika sudah mau apa? Sudah mau menyembelih. Nah, makanya diperhatikan. Makanya kalau mau cukur ya sebelum tanggal 1 Dzulhijjah, Pak. Jadi cukur dan ini itu. Setelah itu ditahan, jangan. Ya. Sama seperti orang yang ihram. Ya, untuk meneladani mereka, mengikuti mereka. Ya. Selanjutnya Bapak sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya, kriteria hewan kurban, ya kita persingkat Pak ya. Kriteria hewan kurban, ya, jenis hewan kurban yang boleh dijadikan sembelihan adalah dari jenis bahimatul an'am, yaitu unta, sapi, dan kambing. Sebagaimana firmankan dalam surat Al-Hajj surat ke-22, surat ke-22 ayat ke-34. Ya. Ayat ke-34. Begitu pula bisa dilihat perinciannya dalam surat Al-An'am surat ke-6, ya, Al-An'am 6 juga, ya, gampang. Surat Al-An'am surat ke-6 ayat 142 dan seterusnya. 43, 44, ya. Maka di situ dijelaskan perinciannya unta, sapi, kambing.
ya. Kambing boleh yang domba, ya, yang tanduknya besar, boleh juga yang kambing kacang yang kupingnya panjang, ya, yang tanduknya kecil, ya. Boleh, ya. Bolehkah kita berkurban dengan kerbau? Ya. Maka para ulama kita menjelaskan boleh, karena kerbau ini masuk seperti keluarganya sapi. Ya, jadi diperbolehkan. Bolehkah kita berkurban dengan ayam? Nah, Ustaz, saya ini juragan ayam, banyak ayam saya Pak Ustaz. Ya. Boleh nggak kita kurban dengan ayam? Ya, atau saya, ya, alhamdulillah tukang ini, saya ternak bebek misalnya, pakai bebek, ya, bolehkah? Jawabnya tidak boleh Bapak sekalian. Ya, karena ibadah itu kan tauqifiyah. Ibadah itu harus ikuti dalil, ya. Ikuti apa? Dalil, ya. Dari apa, sisi tempatnya, waktunya, ya, jumlahnya, ya, sebabnya, termasuk jenisnya. Itu kewenangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tempat, misalnya tempatnya itikaf itu ya di masjid, ya. Tempatnya tawaf itu ya di Ka'bah, ya. Maka nggak boleh kita tawaf sekeliling apa, ya, saya mau keliling masjid ini, saya tawaf, ya, Baitul misalnya, nggak bisa, ya. Atau waktu-waktu, ya, oh kalau yang lain bulan Ramadan Ustaz, saya enggak, saya itu puasanya pas, ya, Dzulhijjah, Dzulqa'dah, begitu. Oh, nggak bisa, ya. Atau jumlah, ya, yang lain sholat subuh cuma 2 rakaat, saya 5 Ustaz, ya, nggak boleh Pak, ya. Termasuk ini Pak, ya, jenis, ya, jenis ini harus, ya, dalil, ya. Jenisnya jenis apa, barang-barang yang kena riba, ya. Jenis termasuk ini Pak, jenis hewan kurban, gitu. Nggak bisa, ya. Oh, saya itu juragan lele Pak Ustaz, pengapunten Mas, ya, lele saya. Bolehkah saya berkurban dengan lele? Ya, itu nyembelihnya bagaimana Pak? Ya. Maka apa Pak? Ya, tidak boleh, karena ini tauqifi. Jadi hewan kurban hanya bahimatul an'am, unta, sapi, kambing, dan yang masih keluarganya. Ya. Adapun kriteria usia hewan kurban, ya, kriteria usia hewan kurban disebutkan di dalam hadis sahih riwayat Muslim, la tadbau illa musinnah, janganlah kalian berkurban kecuali dengan musinnah. Ila an ya'sur alaikum, kecuali kalian kesulitan nggak menemukan yang musinnah, fatadbahu jaz'atan min ad-dhani, boleh berkurban dengan jaz'ah dari domba. Apa yang dimaksud dengan musinnah? Berkata Imam Ad-Dawudi, ya, di dalam Mu'jam as-Sihah, yang dimaksud dengan musinnah adalah iyallati asqatat asnanuha lil badal wa nahwihi. Yang dimaksud dengan hewan yang musinnah adalah hewan yang telah tanggal gigi serinya untuk berganti dengan gigi yang baru. Ya. Istilahnya apa itu Pak? Apa kel-kel itu? Oil ya. Nah, itu Pak. Bapak tahu gitu ya. Oil itu kan ada giginya, itu sudah bukan gigi yang muda itu Pak, ya. Maka ini dipastikan Pak, karena kadang, ya, saya sendiri kurang paham Pak, ya. Ya. Bedanya itu karena, ya, ini, ya, tapi kata yang paham ini, oh ini masih ini saat, ya, belum genap 2 tahun, belum kok tahu Pak, ini dari giginya di sana, belum oil, ya. Atau dari usia boleh Pak, ya, di antara para ulama menginikan usia, ya, kriteria usia, yaitu musinnah sapi adalah sapi yang telah berusia 2 tahun memasuki tahun ketiga. Musinnahnya unta adalah unta yang berusia 5 tahun masuk tahun ke-6, 5 tahun lebih, ya. Musinnah domba adalah domba yang berusia 1 tahun masuk tahun kedua, ya. Apabila tidak bisa mendapatkan musinnah, maka boleh dengan jazah, ya. Jazah itu, ya, separuhnya. Jadi kalau domba yang berusia 6 bulan, ya, itu kalau memang tidak ada, boleh, ya. Adapun kriteria aib yang tidak boleh dijadikan hewan kurban, diantaranya ada 4, ya, yaitu rabun, ya, pecak matanya atau buta yang tampak jelas, ya, atau dia kelihatan sakit, ya, yang tampak jelas penyakitnya, atau cacat pincang yang tampak jelas, ya, pincangnya, atau kurus yang sangat kurus sekali, ya.
maka ini juga tidak boleh berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Abu Dawud, ya, tidak boleh. Kemudian ya, berikutnya adalah waktu penyembelihan. Ini penting Pak, waktu penyembelihan. Adapun waktu disyariatkan yang menyembelih kurban adalah setelah sholat Id sampai 3 hari setelahnya, yaitu ayyamut tasyrik, hari-hari tasyrik. Ya. Jadi setelah sholat Id tanggal 10 Dzulhijjah itu Pak, setelah sholat Id itu waktu penyembelihan, dan 3 hari setelahnya tanggal 11, 12, 13 sampai ya pada akhirnya terbenamnya matahari tanggal 13. Ya. Maka barang siapa yang menyembelih sebelum sholat Id itu tidak dianggap sebagai ya kurban, bukan sebagai udhiyah, tapi hanya sembelihan biasa. Kalau sedekah ya sedekah biasa, bukan sedekah kurban itu. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man dhaha qabla shalah," barang siapa yang menyembelih kurbannya sebelum sholat, fa inna madzabah li nafsi, berarti dia menyembelih untuk dirinya sendiri saja. Wa man dzabaha ba'da sholati faqad tamma nusukuh, barang siapa yang menyembelih setelah sholat Id maka telah sempurna kurbannya, wa asaba sunnatal muslim, dan sesuai dengan petunjuk sunnahnya kaum muslimin. Ya. Maka diperhatikan Bapak Ibu sekalian, ini khususnya misalnya ada di antara bapak-bapak yang menyembelih di luar kotanya. Kan kadang ada, dan ini diperbolehkan Pak. Boleh ya, apabila di kampungnya sudah cukup, boleh dia menyembelih di negeri lain. Ya. Nah, hati-hati kalau negerinya itu ke timur, Pak. Ya, nyembelih di Papua, ya, di NTT misalnya. Itu kan waktunya ada selisih Pak ya sama sini. Ya. Selisih 1 jam. Misalnya kan timur Pak ya. Ya. Kemudian apa? Bahkan ya, timur, tengah, barat, ya. Selisihnya sejam bisa 2 jam gitu. Ya. Nah, pastikan apa? Nyembelihnya setelah kita sholat Id, gitu. Jangan setelah mereka sholat Id, ya, kitanya masih di rumah belum sholat Id. Ya. Pastikan kita sudah sholat Id, baru itu disembelih. Itu. Untuk apa? Untuk kehati-hatian agar menjadi kurban yang diterima. Gitu. Kecuali kalau kita kurbannya banyak Pak, ya, nggak apa-apa lah. Yang itu sedekah. Yang ini apa? Yang di kampung sendiri jelas-jelas. Ya. Tapi pastikan menyembelih adalah setelah sholat Id. Termasuk Pak di Indonesia ini ya ada fenomena apa? Fenomena Idul Adhanya 2 hari ya berbeda. Nah, ini juga hati-hati Pak. Gitu. Ya. Ada pemerintah dan ada ormas, gitu kan? Ya. Nah ini kan kadang beda Pak ya. Nah ini hati-hati. Ya. Yang belakangan, ya. Nanti karena saya di sini Pak Ustadz nyembelihnya kemarin, waduh, ya. Ya repot di situ Bapak Ibu sekalian. Maka apa? Ya, pastikan kalaupun kita menyembelih ya di mana saja setelah kita sholat Id, ya. Dan boleh juga ditunda sampai 3 hari. Masih ada 3 hari. Jadi bukan hanya harus Idul Adha, harus langsung disembelih, enggak. Sampai 3 hari setelahnya boleh. Ya. Atau misalnya sapinya banyak, boleh hari ini, besoknya lagi. Ya. Apa dalilnya? Ya, diperbolehkan untuk menyembelih di sampai tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjahnya, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kullu arafatin mauqif, ya, seluruh Arafah ini adalah tempat wukuf, ya. Kemudian wa fi kulli ayyamit tasyrik dzabhun, dan di setiap hari-hari tasyrik adalah penyembelihan, boleh untuk menyembelih, ya. Tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Maka itu Bapak sekalian rahimani wa rahimakumullah, mungkin yang bisa kita bahas pada pagi hari ini, ya. Dan sedikit yang terakhir yaitu tentang pemanfaatan daging kurban, ya. Orang yang berkurban dianjurkan untuk memakan daging kurbannya sendiri. Ya, itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Para sahabat juga melaksanakannya. Ya, dan ya juga memberikan ya kepada orang-orang fakir, ya, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Hajj ayat ke-28, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am
fakulu minha watimul ba'isal faqir. Ya, agar mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezeki yang telah Allah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Nah, kemudian ada perintah, ini perintah dari Allah Pak ya. Fakulu minha, maka makanlah sebagian dari hewan tersebut. Gitu. Ya. Jadi ketika kita makan sate dari hewan ya sembelihan kita itu kita melaksanakan perintah Allah. Gitu. Ya. Tapi harus tahu ilmunya Pak. Gitu. Ya. Beda orang berilmu sama nggak berilmu, beda Bapak yang sudah tahu ilmunya Pak, oh ini saya bismillah perintah Allah. Beda sama yang tidak tahu ilmunya. Itu. Nah, di sini ilmu itu luar biasa Pak. Ya. Maka ya perintah Allah fakulu minha, makanlah darinya. Ya. Wa atimul ba'isal fakir, dan berikanlah makan kepada orang-orang yang membutuhkan. Ya. Bagaimana Ustaz kalau diberikan kepada orang yang nggak fakir, yang nggak miskin, orang kaya dikasih kurban, boleh nggak Pak Ustaz? Ya. Di masjid saya itu takmirnya malah orang kaya yang dikasih pasal misalnya, ya. Jawabnya adalah boleh, ya. Boleh kita makan sendiri, boleh kita kasihkan orang fakir miskin, boleh kita hadiahkan kepada orang yang kaya raya, boleh. Siapa yang membolehkan Pak Ustaz? Allah Subhanahu wa taala, ya. Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hajj juga ayat ke-36 ya Pak, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa atimul qani'a wal mu'tar. Ya. Apabila telah ya jatuh dia, hewan itu sudah mati, ya. Maka fakulu minha, makanlah dari sebagian darinya, wa atimul qani'a wal mu'tar, dan berikanlah ya kepada orang-orang yang rela ada padanya, al-qani'ah maksudnya orang yang kaya, yang cukup di sini, ya, wal mu'tar, dan orang-orang yang memintanya, mengharapkannya, gitu. Ya. Jadi boleh hewan kurban ini diberikan kepada orang-orang yang kaya, ya. Ustaz, boleh nggak diberikan kepada orang kafir? Nah, ya. Maka terjadi perbedaan pendapat di kalangan para fuqaha kita, ada yang membolehkan, ada yang tidak, ya. Karena ini kurban khusus, ya, maka ya tidak boleh diberikan, gitu. Ya. Ada yang berpendapat boleh, ya, kalau memang tujuannya untuk taklif, ya, menarik mereka kepada Islam, boleh, ya. Maka walau ta'ala alam, kalau memang kaum muslim ya masih membutuhkan, masih ada, ya didahulukan, ya. Dan kalau ada memang orang-orang yang memang kita ingin untuk ta'lif, ya kita harapkan benar-benar untuk masuk Islam, boleh juga kita untuk memberikannya, wallahu ta'ala. Namun ya didahulukan yang muslim. Ya. Kemudian ya boleh juga daging kurban itu disimpan dan diawetkan, boleh, ya. Adapun pembagian sepertiga dimakan, sepertiga dihadiahkan, sepertiga disedekahkan, maka ini tidak ada dalilnya, tidak ada hadisnya satupun, ya, ataupun ayatnya. Ya, ada asar-asar yang lemah ya dari para salaf dahulu, ya. Maka membagi daging ini bagaimana caranya? Boleh sekehendak kita semau kita. Ya. Boleh apa? Sekehendak kita mau. Ya, sebenarnya semuanya disedekahkan boleh, Pak. Ya. Mau setengahnya disedekahkan, ya, setengahnya dihadiahkan, boleh, ya, silahkan. Ya. Tapi jangan dimakan semua sendiri, Pak, ya. Karena jelas kata Allah apa? Fakulu wa atimu, ya, makan dan berikan kepada orang lain. Gitu. Ya. Karena kadang ada, jangan-jangan ada yang naruh di masjid, disembelihkan, semua daging buat saya begitu. Ya, ini jangan Pak ya. Jadi apa? Boleh membaginya, kita makan, fakulu minha, sesuai perintah Allah, sisanya kita berikan. Ya. Biar masjid yang membagikan kepada warga begitu, silahkan. Kemudian, ya. Tidak boleh orang yang berkurban menjual dagingnya. Oh, ini nggak boleh, Pak. Ya. Juga tidak boleh memberikan bagian tubuh hewan kurban sebagai ongkos jagal. Nah, ini nggak boleh. Ya, memberikan apa misalnya untuk sebagai ongkos perjanjian, nanti jagalnya dapat ini misalnya, dapat kulit atau dapat kepala. Nah, ini nggak boleh. Ya. Loh, kenapa nggak boleh, Pak Ustaz? Dalilnya adalah hadis riwayat Bukhari Muslim
dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dirinya untuk menyembelih unta beliau. Wa an yaqsima badanahu kullaha, dan dibagi-bagikan seluruhnya. Boleh sih kita nggak makan, boleh Pak. Dibagi-bagikan semua boleh. Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya biasanya berkurban itu banyak, ya bukan hanya satu unta. Ya. Luhumaha wa juludaha wa jilalaha, ya disuruh dibagikan semuanya, dagingnya, ya, kulitnya semuanya dibagikan. Wala yu'ta fi jazaratiha syai'an, tapi tidak memberikan sedikit pun bagi tukang jagalnya. Nah, ini, ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, nahnu nu'tihi min indina, kami akan berikan ongkosnya dari harta milik kami. Ya. Jadi ongkosnya sendiri, Pak, ya. Tidak boleh dalam akadnya itu ini ongkosnya sekian plus dapat kepalanya, nggak boleh. Ya. Tapi kalau kita mau memberikan, ya, setelah selesai ini maknanya untuk, ya, boleh saja. Ya, kita kasih kulitnya untuk dia atau daging kita kasih boleh. Tapi bukan sifatnya perjanjian ongkos, ya, Pak ya. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya mungkin apabila ada 1-2 pertanyaan silakan ditanyakan. Wallahu ta'ala. Silakan jika kamu ada. Iya. Sudah suka kambing. Ya dikasih aja Pak, apa-apa. Pengennya sapi ya dikasih. Iya. Nggak harus Pak. Tidak harus ya. Kenapa Pak? Iya, tapi itu bukan sesuatu yang wajib. Ya, Nabi SAW sendiri pernah tidak memakan dari daging hewan kurban. Jadi perintahnya itu adalah sifatnya sunnah saja. Itu bukan wajib. Maka usahakan gitu. Jadi meskipun kita ngasih kambing, coba paling nggak 1 tusuk aja dimakan kan sudah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Tapi kalaupun memang ya wah bahaya Pak Ustadz, saya makan kambing langsung darah saya naik nanti Pak. Misalnya ya, maka tidak apa-apa, boleh. Ya, kalaupun tidak makan tidak apa-apa. Misalnya saya ya minta sapinya boleh nggak? Ya kalau ada kasih Pak, nggak apa-apa, diberikan saja. Ya, tapi jangan ya kambingnya segini, sapinya juga harus banyak nanti dagingnya. Nah, itu ya harap maklum lah begitulah, harus saling pengertian. Ya Allah jalan. Ya dilihat aturan di situ lah Pak ya, sering mengerti lah gitu. Kalau dia apa namanya istilahnya jangan sampai ya mintanya buahnya juga ya, ya harap inilah. Ya kita sebagai muslim juga harus ya empati dengan yang lain gitu. Allah berjalan. Tapi kalau boleh boleh saja Pak ya. Dan kalau memang ada ya diberikan. Dengan kamu kambing nggak akan dapat yang sapi misalnya. Padahal ada ya. Kasih kambing kasih sapi biasanya kan begitu ya, nggak ada masalah, boleh saja. Allah berjalan. Memang biasanya kalau dia kambing ya silakan mau pesan apa dari tubuhnya begitu kan ya Pak ya, itu wajar begitu. Jangan sampai nanti ya lo kan kalau kambing bisa minta 10 kilo saya tapi minta sapi 10 kilo ya jangan gitu ya. Mungkin itu maksudnya. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa hanya panitia untuk kalau panitia itu meminta khusus yang pertama, dan yang kedua mengenai akad dan yang kami tahu kan yang penting akadnya kita bayar. Ya. Bagaimana kalau di awal kita udah janjikan nanti saya bayar sesuai akad, tapi nanti kami bayar kulitnya. Jadi awal kita udah bilang seperti apa kan? Ya, yang pertama tadi panitia, ya. Maka panitia di sini adalah sebagai wakil yang diamanahi Pak. Ya, wakil yang diamanahi bahwasanya si penyembelih menyembelihkan di situ misalnya, ya. Kemudian dagingnya pun apa? Diamanahkan kepada panitia. Ya. Maka memang di situ panitia memang apa namanya? Berhak untuk memberikannya kepada siapapun. Ya. Bagaimana untuk dirinya sendiri? Ya dia pun berhak.
ya berhak, tapi ya tadi Pak ya sesuai dengan ya jangan sampai kita ini kemudian ya gara-gara panitia tapi ya mulai dari kepala apa semua dibawa semua, kalau disambung lagi jadi satu sapi begitu Pak ya, jangan seperti itulah gitu ya. Jadi tetap dengan batasan yang normal lah, sehingga kita tidak ya, diomongkan menjadi pergunjingan dan sebagainya gitu. Jadi boleh-boleh saja kita mengambil ya, untuk panitia disediakan sekian kilo misalnya ditentukan dari awal, boleh silakan ya, ataupun untuk ya mengambil apanya itu boleh-boleh saja, karena memang dia yang diwakilkan. Jadi Pak ya, itu wallahu ta'ala. Yang kedua tadi apa tadi Pak ya? Akad dengan oh ya, akad dengan eh, jagal tadi, ya. Masalahnya kalau di awal itu Pak, meskipun hadiah, tapi kan seperti apa? Ya, seperti sudah disyaratkan begitu Pak. Itu masalahnya di situ, ya. Seakan-akan sudah menjadi apa? Wajib itu. Nah, itu yang repotnya di situ Pak. Ya. Maka ya walau calon ya, meskipun mungkin saja di antara para ulama ya bisa jadi melihatnya memang karena lafadznya hadiah ya, ini ongkosnya Pak ya, nanti kepalanya saya hadiahkan untuk jenengan sekalian gitu ya. Mungkin ada yang memperbolehkan ya, karena memang secara zahirnya lafadznya hadiah, namun kalau kita lihat secara apa namanya, secara pelaksanaannya itu sama dengan kita ini plus ini mensyaratkan sebagai ongkosnya begitu, tambahan apa plusnya begitu, seperti masuk dalam syaratnya tadi ya. Maka sebaiknya wallahu ta'ala alam jangan disyaratkan di awal ya, jangan, karena Nabi SAW sendiri begitu ya, ya jangan dikasih ya, ini petunjuk beliau ya, jangan kasih jagalnya nanti dari harta kami pribadi ya, wallahu ta'ala alam. Ini kalau saya tidak salah, ada yang dirasakan oleh Abu Musa al-Ash'ari, yaitu bagiannya itu berukuran sepertiga untuk ukuran yang sepertiga untuk anggaran, hadiah sepertiga untuk dua file. Itu bagaimana? Ya, sebagaimana yang tadi kita telah jelaskan, ya, bahwasanya tidak ada hadis yang sampai kepada Rasulullah SAW, ya, memerintahkan hal tersebut. Yang ada adalah athar itu adalah ucapan para sahabat atau tabiin atau tabi'in, namanya athar, Pak. Ya, nah seperti ini kan dari sahabat, ya, tapi tidak sampai kepada Rasul, ya. Dan sanad-sanadnya pun lemah, sanad itu para ulama tidak ada sanadnya yang sahih gitu ya. Jadi kembali kepada asal, boleh berapapun saja boleh, mau seperempat mau ya sepertiga seperti tadi, boleh saja silakan ya, wallahu ta'ala nggih nggih ya. Terima kasih bagus sekalian atas perhatiannya. Ya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari menjadi yang bermanfaat, dan mudah-mudahan ketika nanti kita berkurban, kurban kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menghasilkan pahala yang berlipat ganda, menyelamatkan kita dari api neraka dan memasukkan kita ke dalam surganya Allah. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ya Karim ya Ghafurur Rahim, Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana dhanbana kullah dikkahu wa jullah sirrahu wa alaniyatah awwalahu wa akhirah. Allahumma aslih lana an-niyyah wal amal wa dhurriyyah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma yuqarribuna ilaihi min qaulin aw amal, wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribuna ilaiha min qaulin aw amal. Allahumma aslih lana dinana alladzi huwa ismatu amrina, wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair,
waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallama 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.